Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhiran lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Desa Pandan Arum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, mbah yai yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Sohibul Qaryah, ibu kepala desa beserta staf-stafnya, Pak RT, Pak RW, wabil khusus akhinal kiram, semua sedoyo pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama baik tingkat desa maupun kabupaten, jamaah yang rawuh, Sohibul Bait, teman-teman Ansor, kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya robbal alamin. Tiada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami kehadirat Allah, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkumpulkan Allah dalam rangka ta'aruf silaturahim atau memperingati bulan atau tahun Muharram sekaligus tasakur. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini estu betul-betul disertai Allah hidayahnya. Allahumma amin. Untuk materi pada kesempatan malam hari ini tolong dibuka surat Ibrahim ayat 7. Surat apa? Ibrahim ayat 7. Jadi yang punya paketan Google dibuka surat Ibrahim ayat 7. Hal itu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita bersyukur pada Allah yang benar. Jadi materi judulnya adalah bersyukur hakikatnya itu bagaimana. Nek coro syariate biqauli alhamdulillah. Hakikatnya bagaimana? Itu nanti kita jelaskan. Yang punya tafsir muhakkamah, apakah tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Munzir, atau Ibnu Katsir, monggo dibuka. Atau tafsir mutasyabihah, yaitu Al-Qur'anul Qadim, monggo dibuka. Kita di sini ngaji bareng. Nanti kalau ada yang nggak paham,
monggo teko. Bapak tak kasih waktu 3 pertanyaan, ibu 2. Sebab habis ini nanti kami akan merapat ke Semarang besoknya. Lah paginya kami langsung Jakarta menerima tamu Mabes TNI. Jadi ngapunten mboten saged dangu-dangu malam ini, tak kei waktu sejam. Ngaten nggih. Kurang yang ditambahi. Ngaten duka tambahane 2 jam mungkin. Pun wa idza ta'adzana rabbukum, ingatlah ketika saat Allah memberikan izin kemakluman Tuhan kita kepada kita, la in syakartum la azidan nakum. Artinya ini Pak, menawi jenengan mau mensyukuri nikmat Allah, maka la azidannakum, Allah akan menambah nikmat tersebut. Saya ulang, ketika jenengan kalih kula ini mau bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan, maka sesuai janji Allah, la azidan nakum, aku Allah akan memberikan menambahi nikmat tersebut. Berkenaan dengan nikmat, revepe diunggahno tweetik. Berkenaan dengan nikmat, miturut kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah ada 2. Pertama nikmatul ijad, yakuwi nikmat atas penciptaan Allah terhadap makhluk. Yang kedua nikmatul imdad. Apa? Nikmat Allah yang diberikan terhadap hambanya atas kelangsungan hidup di dunia. Contoh, jenengan bisa napas, iku nikmat. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lesan bisa berucap, apapun bentuk nikmat secara jasmani itu disebut nikmatul imdad. Ini diberikan tidak hanya terhadap orang yang mukmin saja, tetapi juga diberikan terhadap hambanya yang ingkar. Paham nggih? Paham masalah babakan jasmani. Inilah Bapak Ibu yang disebut Ar-Rahman. Ini. Tapi satu hal yang tidak diberikan Allah, nikmat terhadap hambanya kecuali hamba yang dipilih. Nikmat apakah itu? Mohon dicatat, sebab ngaji iki jarang dibahas ning majelis umum, jarang. Paling dibahas ning majelis khusus pondok pesantren, lembaga-lembaga Jam'iyah Nahdiyin, khususnya di situ. Apa nikmat yang kami maksud? Yang nikmat itu hanya diberikan hanya kepada hamba yang dipilih. Siapa sih hamba yang dipilih itu? Mungkin bisa dibuka kalau bicara hamba yang dipilih oleh Allah di dalam surat Al-Hijr
ayat 39-40. Itu hamba yang dipilih, dijelaskan ngeten. Ketika saat iblis ditanya, nafsu ditanya oleh Allah, iblis, apa yang menjadikan menghalangi dirimu untuk tidak mau melaksanakan perintahku, yaitu bersujud terhadap Adam? Jawabnya sederhana, Pak. Nggih, matur suwun. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti, kula niki luwih mulya katimbang Adam. Ngoten ya. Saya khalaqtani min tin, saya khalaqtani min nar. Kula sampean dadosake saka dene geni. Iblis ngomong, saya panjenengan jadikan dari api, sementara wa minhu Adam iku jenengan khalaqtahu min tin, jenengan dadosake sangka tanah liat. Wujudnya nggih jenengan kali kula iki. Jadi sing ndadekake penghalang hatinya iblis enggak mau melaksanakan perintah Allah berupa sujud nang Adam, sebab nang jerone iblis ana rasa luwih apik katimbang Adam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Akhirnya itulah disebut orang yang ingkar. Sebab takabur. Awak dhewe sombong Pak ning ati. Sebab teko ilmu yang kusandang. Umpama saya luwih mulya, luwih apik katimbang jenengan, umpama ning atiku ana pangrasa, ada pangiman, ada keimanan bahwasanya saya lebih baik daripada jenengan di mata Allah, berarti saya itu ya dulure paham nggih? Ilmu itu bisa menjadikan saya takabur. Mohon maaf, pangkat, jabatan, kedudukan iku yo bisa ndadekno sebabe ati muncul takabur. Hati-hati. Inilah sebab buah yang ada di dalam hatiku akan tertolak semua amaliyah apapun yang ada pada diriku terhadap Allah. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Amal sing diterima ing ngersane Allah, bagus-bagusi amal di mata Allah, apapun amal yang jenengan lakukan, apabila muncul dari hati, sing hati iki bagus ing ngersane Allah. Apa hati yang bagus ing ngersane Allah? Min qalbin zahidin. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 79, hati yang bagus adalah hati di mana ketika beramal apapun kondisi hati ini wajah wajhiya, menghadapi hati dengan khudur terhadap Allah. Inilah Pak yang dimaksud hati yang zahid ada di sini. Bahkan hal ini Allah tuangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Shallu ala Nabi Muhammad. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah apapun, ibadah apa wae yang diterima oleh Allah
manakala ibadah iku muncul dari hati yang bertakwa. Takwa iku berarti jenengan sudah tidak ada iman selain Allah. Contoh kalau niki ngelak Pak, mohon izin. Kalau niki ngelak terus minum air tegar, mohon izin. Lalu ngelakku hilang. Apabila hatiku ada rasa atau iman, air degan kan makhluk. Kok yo ning atiku ono iman, air itu bisa menghilangkan rasa ngelak, maka ini keadaan hatiku itu tidak khudur dateng Gusti Allah. Yang disebut ini wajah tu wajia lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah ketika saat ibadah apa wae, baik mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf, murni sholat, enggak murni minum, hati itu yakin bahwasanya yang menghilangkan rasa haus hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud wajah wajiyah. Kalau hati sudah duduk di situ, maka ditutup ayat ini, wa ma ana minal musyrikin. Jenengan sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau saya tadi tidak aku masih menyekutukan Allah dengan air tegan. Bentuk dalam hatiku ada iman bahwasanya makhluk yang berupa air ini bisa menghilangkan rasa haus. Walaupun secara syariah, secara realita memang benar, tetapi secara ruhaniyah ini masih salah. Enggak kusadari dengan satu ayat, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, dan apa yang muncul dan timbul dari makhluk itu, contohnya menghilangkan rasa haus, itu sebetulnya datangnya dari Allah. Hadis Rasulullah juga mengatakan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita makhluk Pak, baik makhluk yang bernyawa atau tidak, sifatnya semuanya itu la haula, aslinya tidak bisa berperan apapun, tidak punya daya upaya untuk apapun, enggak punya. Wala quwata, dan kekuatan apapun juga tidak bisa. Tapi jikalau itu bisa semata-mata illa bil, inilah yang tidak saya sadari. Akhirnya jatuhnya saya dalam perbuatan syirik khafi. Menurut Syekh Ibnu Athaillah disebut syirik khafi. Subhanallah, ini yang umat manusia tidak sadari. Oleh sebab itu, mengapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ketika saat Allah melihat imannya umat manusia banyak yang teringgap syirik khafi, Allah dawuh, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kau wahai orang-orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya, wahai saudaraku yang masih di syariat atau di thariqah, naiklah kau ke hakikat.
Dengan begitu kau akan sempurna Islammu di makrifat. Ini Pak, syariah thariqah, hakikat dan makrifat. Pertanyaannya, bisakah kami ini nyampe di situ? Padahal kami nggak ada nasab dzurriyyah Rasul atau nasab dari kewalian. Bisakah saya bisa mencapai derajat itu? Ngapunten Pak, sampai buka di dalam surat An-Nur ayat 35. Allah tidak memandang nasab dzurriyyah, enggak. Untuk mencapai derajat yang paling tinggi di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, itu tidak karena nasab. Sekali lagi saya katakan, tidak karena nasab. Ingat, sinten Kan'an itu yang menelorkan atau memberikan anak Fir'aun. Ternyata beliau adalah putranya Nabi Nuh. Nasab, dzurriyyah itu nggak bisa jadi pedoman. Yang jadi pedoman adalah takwa hati sampean datang Allah. Ini Pak. Surat An-Nur ayat 35 tentang cahaya makrifat. Nur makrifat itu diberikan siapa? Nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Mayyasha terhadap orang yasa kang ngersakake sapa Allah ing man. Dadi man itu memakai isim nakiroh, bukan isim makrifat. Artinya untuk umum. Terus pertanyaannya, siapa hamba yang diberikan itu? Itulah hamba yang dipilih. Siapa yang hamba yang dipilih? Jawabannya kembali dalam surah Al-Hijr 39-40 tentang iblis tadi. Nggih Gusti, kula ngakoni kula pun sampean sot dadi dot. Sot dadi dot itu ya apa? Diputuskan iblis iku makhluk yang napa Pak? Sing ingkar terhadap Allah. Kula terami. Tapi kula minta dua penangguhan. Apa please? Setunggal Gusti. Kula pun dipateni jangan dimatikan sampai hari kiamat. Dua, izinkanlah saya untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam, termasuk jenengan. Allah memberikan status legalitasnya sah terhadap iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Adam terseret toh? Buktinya keluar dari surga menuju ke dunia sebab memakan buah khuldi. Bukan perkaranya sebelumnya Allah tidak mengingatkan terhadap Adam, enggak. Allah sudah dawuh wala taqraba hadhihi syajarah Adam, sedika dawuh kau ingin terus hidup di surga? Injih Gusti, pewenak ning surga. Kami tidak kerja dapat apapun makanan yang kuinginkan. Apapun yang kuinginkan, saya enggak usah soro-soro, susah-susah mencari, datang sendiri. Bukti ning jenengan waktu lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasul, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Artinya ruh sampeyan kali kula ini belum didekati oleh nafsu, belum. Wa yastahibbunal hayata dunya, belum kena
ruhaniyah sampean kali kula niku seneng nang perkara kehidupan dunia? Belum. Itu laksana Nabi Adam di dalam surga. Jenengan pingin dahar nopo mawon Bu, tinggal ngomong, Pak sate, teko sate. Kepinginan anak ketika saat diucapkan terhadap orang tua, oleh karena orang tua diletakkan Allah kasih sayang, maka orang tua selalu memberikan kasih sayang. Minta apapun dikasih. Tapi ketika jenengan kali kula masuk di dalam zona atau wilayah akil baligh, enggak laki, enggak perempuan, apalagi zaman medsos sak mangke HP, awak dewi hati ini sudah kemasukan nafsu. Yang laki-laki cari pacar, yang perempuan memeti golek pacar. Makanya jangan heran Bapak Ibu, anak-anak kita ya SMP ada yang hamil, nggih mboten? SMA. Inilah dampak daripada anak-anak kita bergaul bebas dengan HP. Estu. Kita sebagai anak bagaimana pingin selamat gak anak itu ketika saat proses akil balik. Niki nek abah kula diyen iku nek dawuh ngene. Anak iku ojo kok tinggali waris, harta waris ojo. Nanti royoan, maris. Enggak royoan, nyauri utange wong tuwa. Anak iku takok, mana tinggalane bapak? Mesti ngono. Enggak ada yang takon tanya berapa hutang bapak yang ditinggalkan, ada enggak di Pekalongan ngoten? Enggak ada. Kebanyakan itu tak tanya mana tinggal warisannya bapak. Lah ngoten nggih. Wis, anak iku ngger tinggalano ilmu, carane pondokno. Wis iki syaratnya. Habis piro terserah. Pondokno. Siji ben terhindar dari nyun sewu dampak medsos. Dua, mohon maaf, ben mengerti tentang ilmu agama umum dan agama. Nanti dengan ilmu itu Pak Bu bermanfaat akan menjadi harta. Harta lo kato dewe. Jenengan belajar elektro, ilmu ini. Contoh kecil, ilmu umum. Dengan ilmu itu harta akan cari sampean. Tonggo sampean TV ini rusak didandakno sebab jenengan ahli elektro. Lho muncul toh bisa roh bayarane. Lho gitu loh. Iku pesane para masayih ngoten. Golekno ngelmu anakmu, baik ngelmu agama luweh-luweh nggih, juga ilmu umum. Ngoten. Mana lembaga yang sifatnya itu mengkat tidak ber-HP? Ya itu usah mencari. Biasanya pun Mbak, biasanya itu pondok-pondok pesantren. Dilarang santrinya itu ke pondok itu bawa HP, dilarang. Dilarang. Pun. Tapi Gusti, mohon maaf, ada hamba yang tidak bisa aku plesetkan, ku sesatkan. Wa minhum
illa ibadaka minhumul mukhlasi.